Sapu senyum paling manis, pelet rada obat. Apalai supantau ding sapu sobat. Jalan-jalan ganteng, style sudah paten. Hitam manis kumis tipis bikin nona dongo salken. Jangan pada tong manis pakai sekali. Kas tanda tes senggol satu kali. Laki-laki timur tong terpakai guna-guna. Pace suku asli nyuntan basel baguna. Hey nona. Yang instan. Jadi banyak media yang kami gunakan di dalam menstimulus anak belajar. Nah ini ketika si anak sudah memahami konsep, ketika kita mau membuat dia di perkalian 23, dia udah gampang ya kan dek, nggak stres lagi dia. Karena apa? Dia sudah memahami apa yang dikerjakannya. Ketika anak bingung di dalam memahami sesuatu karena si anak nggak tahu apa yang dipelajarinya, apa soalnya, nggak tahu cara menyelesaikannya. Nah ketika si anak sudah bisa menyelesaikannya akan sangat gampang. Di perkalian 31 boleh mak sambil cerita perkalian 31 ya. Oke. Jadi ini sekarang di perkalian 31. Jadi si anak itu akan sangat gampang bagi dia untuk mengerjakan apa yang dipahami. Ayah bunda, anak itu belum mengerti apa itu belajar, belum mengerti apa tujuan belajar, belum mengerti bagaimana itu belajar. Nah disinilah kita sebagai orang tua yang di sini kita sebagai orang tua itu mendampingi anak di dalam belajar. Karena apa? Karena prosesnya itu butuh waktu yang panjang. Ketika si anak bisa berhitung, contohnya di penjumlahan, di pengurangan, di perkalian. Ketika anak sudah bisa di pengurangan, si anak otomatis akan bisa perkalian. Ketika si anak sudah bisa di perkalian, dia akan otomatis bisa namanya di pembagian. Jadi ada tahapan-tahapannya. Jadi berhitung itu sangat-sangat bermanfaat bagi anak di dalam menguasai cerita matematika gitu. Karena matematika itu merupakan cerita. Nah di dalam belajar itu yang saya pahami itu nggak ada yang instan. Baik itu teori dalam membaca apapun itu. Nah ayah bunda, ini dia. Ini media pertama. Ini bisa dihapus ya. Oke. Nah, ini bisa dihapus. Ini saya buat dari kardus bekas. Ini yang dibuat di apa namanya, karton putih dicampur dengan apa namanya selotip putih. Udah deh? Udah. Oke, contoh ya. 31 kali 1 32, 31 kali 2 62, 31 kali 3 93, 124, 155, 186, 1 berapa ini? 217, 248, 274, 370. Gampang sama dia karena dia sudah paham. 310 itu. Iya. Nah ini dia, ini tabel yang kedua. Ini yang kita kerjakan tadi. Ini dia. Ini dari kardus bekas juga. Ini bisa kita hapus ya. Nah, bisa kita hapus. Oke. Bisa dihapus. Ini tadi, ini yang pertama. Yang kedua. Ini yang pertama. Oke. Ini yang ketiga. Yang dibuat sendiri ya, dari kardus bekas. Oke, ini sangat membantu ya bun. Oke, kemudian ini tabel yang kita mencocokkan. Kalau benar kita cocokkan kemari. Ini tabel. Oke ya. Jadi itu sangat bermanfaat bunda. Nah setelah ini anak menguasai ini, kita kembali ke kertas tadi. Ini ya. Ini. Oke ya. Oke, setelah itu kita membuat yang namanya ini. Dia lembar kerjanya memang harus dibuat lembar kerja, nggak bisa tanpa worksheet. Oke ya. Nah, setelah proses panjang itu, Cak, kita mau buktikan. Setelah proses panjang dan lama yang kita perbuat, Ica, ya. Sekarang Mama mau lihat apamu, pemahamanmu di bidang perkalian. Bisa? 9 dikali 1 8 kali 3 Apa? 8 kali 3 4 7 kali 8
5, 6. Oke, 6 kali 6. 3, 6. Oke, 12 kali 2. 24. 25 dikali 5. Apa? 25 kali 5. 125. Oke. 48 dikali 6. 288. Oke, itu beda dia kalau dia apa? Apa namanya? Kalau dia menghafal itu berbeda dengan dia itu memahami. Oke ya. Bisa ya, Ca? Oke. 75 dikali 6. 75 Kali 6. 450. 450. Oh, belum kita cek ya. 450 tadi 75 kali 6 ya. Berapa tadi? 75 kali 6 450. Ya. 89 dikali 9. Wah, 89 kali 9. 9. Berapa? 809. 801. 78 dikali 6. 468. Iya, 46. Bisa kan Bunda? Itu dia manfaat dari pemahaman perkalian. Bukan dihafal. 16 kali 6. Enggak. 16 kali 6. Hah? 16 kali 6. 96. Pas nggak itu? Hah? 16 kali 6. Itu dia. Jadi, Pas. ya pas. Coba sih. 85 dikali 5. 425. Benar. Oke, jadi itu di dalam memahami perkalian. Jadi perkalian itu nggak ada yang instan ya, Bun. Oke, jadi butuh media. Jadi ketika kita mengajarkan si anak itu, kita nggak boleh mengajarkan yang abstrak atau membayangkan. Si anak itu nggak boleh membayangkan, dia itu harus belajar dengan role model atau sesuatu yang nyata, konkret ya. Tidak bisa membayangkan, nggak boleh. Jadi kita harus membawa mindset bahwasanya anak itu memerlukan bundanya di rumah, di dalam membantu dia belajar juga. Enggak mutlak dari sekolah semua. Karena apa? Karena juga saya merasakan bahwasanya di sekolah itu satu guru dengan puluhan siswa, tetapi ketika begini kita face to face dengan anak, dia semakin kedekatan antara ibu dan anak terbentuk. Waktu yang kita gunakan dengan dia maksimal, tetapi di dalam menguasai satu materi nggak boleh dirampas semua, ya karena kalau penjumlahan ya penjumlahan aja mengajari, ya kan. Kalau perkalian ya perkalian, nggak boleh perkalian penjumlahan, nggak. Jadi basic skillnya ya dulu yang kita kuasai atau kemampuan dasar. Setelah anak bisa di kemampuan dasar, nanti kita lanjut ke hal-hal yang lebih sulit. Itu yang kami lakukan ya Cak ya. Jadi prosesnya itu dilalui tahapan demi tahapan untuk mencapai suatu kemahiran. Diperlukan yang namanya proses yang maksimal. Maksimal sih nggak terlalu ya, tetapi meluangkan waktu 10 sampai 15 menit aja per hari pasti akan sangat bermanfaat dan sangat besar bagi anak. Ini ketika si anak sudah bisa, dia nggak terbebani lagi gitu. Tapi kalau belum bisa, kayak mana kemarin nak? Payah kali kau bilang kan? Iya. Tapi setelah dia udah bisa, udah santai. Yang susah itu dia nggak ingat lagi ya kan Dek? Dia udah lupa itu yang susahnya. Kenapa? Sudah gampang. Jadi konsepnya itu oh ya gampang. Jadi itu dia, untuk memperoleh gampang itu harus dimulai dengan hal-hal basic skill atau kemampuan dasar. Oke Bunda, thank you. Dadah.
Terus deh belum sampai dia mati,